Empat satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi berhenti beroperasi. Penghentian ini merupakan buntut konflik antara Kepala SPBG dengan Korwil BGN dengan pihak yayasan. Akibatnya, ribuan penerima manfaat terancam kehilangan akses distribusi makan gizi gratis. Empat titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi kini tampak lengang. Tidak ada aktivitas pengolahan makanan seperti yang biasanya terjadi. Keempat SPPG itu diantaranya adalah SPPG Nusantara Pangan Sejahtera di Kecamatan Dendang, SPPG Desa Kota Baru, SPPG Yayasan Mitra Pangan Global di Muara Sabak Barat, serta SPPG Blok C di Kecamatan Geragai. Operasional 4 dapur program MBG ini terhenti sejak Senin 9 Februari 2026 lalu. Ketua Yayasan Mitra Pangan Global dan Nusantara Pangan Sejahtera Novidia Dewi menyayangkan adanya keputusan sepihak itu. Menurutnya, penutupan 4 SPPG oleh Kepala SPPG dan Korwil BGN ini dipicu karena adanya pihak yayasan yang enggan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM terkait dugaan markup harga bahan baku. Novi membantah adanya praktek markup itu dan ia menjelaskan kalau harga yang diajukan selalu mengacu pada data Disperindak dan SP2D Provinsi Jambi. Novi menegaskan mekanisme harga sudah sesuai prosedur dan juga transparan. Setiap daftar harga yang diajukan melalui purchase order atau PO telah diserahkan sejak hari Kamis dan selama ini tidak ada komplain dari pihak SPPG maupun akuntan sebelum barang didistribusikan. Menurutnya, dampak penutupan 4 SPBG itu, yayasan mengaku rugi sekitar 600 juta rupiah untuk melunasi bayaran ke supplier karena pihak SPBG secara sepihak menerapkan tarif HET saat penagihan. Itu ada 4 SPPG yang ditutup karena ada permasalahan mengenai dugaan markup oleh yayasan terhadap harga bahan baku. Jadi penutupan SPPG tersebut itu atas perintah dari Kepala SPPG dan Korwil yang menginformasikan ke kami bahwa apabila yayasan tidak mau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak terhadap dugaan markup harga bahan baku, maka mereka akan menutup dapur itu. Jadi memang mulai hari Senin sampai hari ini dapur tersebut SPPG ya, saya bilangnya SPPG tersebut ditutup oleh Korwil dan Kepala SPPG sampai saya mau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak tersebut. Selisih harga bahan baku itu justru kami dapatkan ketika kami menagih. Jadi mekanisme itu di yayasan kita adalah harga bahan baku yang akan di PO oleh SPPG itu kita terbitkan hari Kamis. Jadi apabila ada harga yang tidak cocok dengan harga yang ditetapkan oleh Kepala SPPG berdasarkan dari harga HET ya, harga eceran tertinggi di kabupaten tersebut, itu bisa dikomunikasikan ke kami dari hari Kamis sampai hari Minggu barang mulai diantar. Tetapi pada faktanya bahwa Kepala SPPG dan akuntan tidak ada komplain terkait harga yang diterbitkan, harga supplier yang diterbitkan oleh koperasi, tetapi mereka malah mengirimkan PO. Jadi koperasi beranggapan bahwa Kepala SPPG dan akuntan sudah ACC dengan harga yang ditetapkan oleh koperasi berdasarkan harga supplier. Dan koperasi juga menentukan harga itu berdasarkan dari patokannya adalah harga Disperindak dan harga dari SP2KP. Kalau harga selalu di bawah harga Disperindak dan harga SP2KP. Di bawah itu? Iya, di bawah itu Bapak. Kalau terjadi perbedaan harga pasar antara lapak ini dengan lapak satu, saya rasa itu hal yang wajar ya. Ditambah lagi bahwa tidak semua bahan makanan itu tersedia di Tanjung Jabung Timur. Walaupun kami juga menggunakan supplier lokal untuk beberapa item, tetapi item yang tidak ada di Tanjung Jabung Timur suppliernya, terpaksa kita akan meminta dari supplier dari kota, karena yang terdekat adalah kota. Nah, harga tersebut juga tetap tidak di atas harga Disperindak dan SP2KP dari kota Jambi. Jadi di mana ada selisih harga di mana Bu? Kalau sudah mengikuti harga HET, kayaknya tidak ada lagi. Nah, harusnya tidak ada karena kami memberikan jeda waktu dari hari Kamis menjelang bahan diantar. Silakan apabila ada komplain dari SPPG disampaikan ke kami akan menyampaikan ke supplier untuk meminta ya mungkin harganya lebih turun sedikit atau seperti apa. Tapi itu tidak ada, mereka hanya mengirimkan PO bahan selama 1 minggu. Dan itu kami penuhi semua sampai pada hari Jumat itu kita mau menagihkan ke
SPPG kenapa belum dibayar, supplier nagih ke kita, mereka baru ngasih kita HET. Di hari Kamis kita mengantar barang untuk Jumat dan Sabtu selesai, harusnya semua sudah kita masukkan invoice-nya, baru pihak SPPG memberikan kita HET tadi. Dan HET-nya di bawah harga supplier. Sehingga supplier kami juga tidak terima dengan harga itu. Kalau ibu pesan ke kami dengan harga ini di awal, kami akan memutuskan kami mau antar atau tidak barangnya. Begitu kan kalau supplier, karena mereka juga nggak mungkin rugi. Saya juga di posisi tengah antara KSPPG dan supplier, saya nggak mau ada case. Gitu. Ibu mengalami kerugian berapa? Kalau kerugian yang harus kita tomboin untuk membayar supplier itu sekitar 600 jutaan. Terus, Karena saya nggak mungkin nggak bayar supplier saya, kasihan mereka orang pasar, mereka juga harus putaran uang mereka di pasar. Karena saya yang order barangnya berdasarkan PU SPPG, saya juga nggak mau zolim, saya kasihan sama supplier saya juga. Yang maaf ya Pak, kita di SPPG itu sangat ketat. Bahan rusak sedikit, itu akan diganti oleh suppliernya. Mereka akan antar, walaupun itu jauh mereka akan antar. Di sisi lain, Kepala SPPG Dendang Mardiansah menegaskan bahwa langkah ini diambil demi legalitas anggaran. Tanpa SPTJM yang valid, pengelola khawatir akan menjadi temuan audit BPK dan berpotensi pada kerugian negara. Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan yayasan yang mendatangkan bahan baku dari luar daerah, padahal potensi UMKM lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat mencukupi. Dugaan marap harga dari yayasan lagi, dan yang kedua tadi belum adanya persetujuan penandatangan surat SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak tadi. Dan nanti kalau memang tidak ada surat SPTJM, kami kepala SPPG jadi imbasnya. Nanti kalau ada audit dan ada temuan pengembalian uang dari negara, itu kepala SPPG yang kena, Bang. Ya, harapan kami kedepannya nanti bisa mengambil UMKM lokal yang di daerah Dendang sini. Itulah Bang, yang selama ini kami menerima itu bahan pangan itu, bahan baku itu dari Jambi semuanya. Di sini penghasil apa? Penghasil apa aja di sini? Di Dendang untuk sayuran. Di sini kalau banyak Bang, beras juga bisa, ikan, ayam, buah-buahan. Lebih murah sih, Bang. Lebih murah Bang. Permintaan kami ke yayasan itu segera diterima tanda tangan SPTJM itu, semoga direalisasikan agar dapur bisa berjalan lagi seperti semula. Ini melayani berapa penerima manfaat, Pak? Di sini Dendang ini 2.600 lebih Pak. Ya. Ada berapa pekerja sih? Di sini ada 48 pekerja. Hingga kini, nasib ribuan masyarakat penerima manfaat program MBG di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi masih menggantung. Badan Gizi Nasional diharapkan dapat segera turun tangan agar konflik administrasi antara yayasan dengan Kepala SPPG dan Korwil BGN di Tanjung Jabung Timur Jambi ini tidak berlarut-larut. Mengingat ribuan warga sangat membutuhkan program MBG dari Presiden Prabowo Subianto itu. Dari Tanjung Jabung Timur Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.